Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my students. Morning. Good morning, sir. Okay, how are you today? I'm fine, thanks. And you? Yeah, I'm very well, thank you. Okay, thank you very much for joining my English class today. Seperti biasa, before we start our learning today, let's pray together. Okay. Benar? We are going to pray together. Yeah. Let's pray together, start. Finish. Okay, thank you, Danar. Welcome. Okay, guys, don't forget to fill your attendance list. Jangan lupa untuk mengisikan absen yang ada di Google Classroom kita, ya, sebagai bukti kehadiran Anda. Google Classroom nanti dibuka, di situ ada presensi, ada absensi, Anda isikan seperti biasanya. Oke, kemudian today we will continue our study still about descriptive text, ya. Can you see the monitor? Sudah terlihat di monitornya? Sudah, Pak. Ya. We will continue our material still about descriptive text, ya. Kemarin juga kita sudah belajar tentang descriptive text, sekarang kita melanjutkan. And now our learning objectives, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Nisa dibaca, Nisa. One, analyze the social function, generic structure, and long factor of the descriptive text. Oke. Good descriptive text. Oke, jadi yang pertama masih seperti kemarin ya, kita menganalisis social function, generic structure, dan juga language features. Ada tujuan dari descriptive text-nya, kemudian struktur descriptive text-nya, kemudian unsur kebahasaan dari descriptive text-nya. Kemudian yang kedua yaitu membuat teks deskriptif yang baik, gitu ya. Oke, ini sudah pembelajarannya. Next, yang our activities today, kegiatan kita pada hari ini yaitu, oke, coba Dwi Yuliani coba dibaca. Dwi Yuliani. Frizi aja, Frizi. Frizi bisa dibaca nomor 1? Bisa, Pak. Ya, coba dibaca. Watching a video carefully. Careful. Number 2. Discussing the information of the text, picture, and video. Okay, good. And 3. Answering the question on students' work. Iya, betul sekali. Oke, yang pertama nanti kita akan melihat video, kemudian mendiskusikan informasi dari teks, gambar, dan juga video yang kita saksikan nanti. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan di lembar kerja siswa. Begitu ya. Oke. Next. Ya, Bapak mau tanya dulu nih. Do you have a favorite thing? Apakah kalian mempunyai benda favorit? Punya nggak?
Ya. Sesuatu yang spesial mungkin. Punya nggak? Punya. Punya ya. Punya. Ya. Can you tell us the characteristic? Bisa menceritakan ciri-cirinya? Warnanya mungkin ya. Bentuknya. Tahu bentuknya, warnanya? Tahu. Tahu ya. Oke. Nah. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana mendeskripsikan benda. Kalau kemarin kita mendeskripsikan apa? Tempat. Tempat. Ya, sekarang kita mendeskripsikan benda. So, let's learn about descriptive thing. Mendeskripsikan benda. Ya. Jadi keep spirit, tetap semangat, and stay motivated. Dan juga tetap termotivasi untuk belajar, untuk lebih menggali ilmu pengetahuan lagi. Supaya nanti ke depannya ilmu yang Anda pelajari dapat bermanfaat untuk diri Anda khususnya. Oke. Amin. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang deskriptif teks tentang tempat. Ya? Masih ingat? Mendeskripsikan apa kemarin? Deskripsikan apa yang kita deskripsikan kemarin? Candi Borobudur. Candi Borobudur ya, masih ingat? Masih ingat ya? Dwi masih ingat, Dwi? Nisa masih ingat? Halo? Masih ingat ya semua? Oke. Ekstraktornya ada berapa kemarin ya? Ada? 2, ya benar sekali. Oke, sambil mengingat materi yang lalu, coba kita spellkan. Let's review dan see the video. Kita coba lihat videonya lagi supaya ingat. Kali ini, Adi akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata dan tempat bersejarah. So, what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Teman-teman, kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. What is the purpose of descriptive text? Purpose is to describe person or specifically. There are two generic structure of descriptive text. First, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Siapa subject? Description. This part shows the detailed description of subject. May include information about the appearance or qualities of. Dan pada bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek termasuk informasi tentang penampilan atau kualitas. In descriptive text, there are 3 language features. First, using simple present tense. Second, using adjectives and adverbs. The last one, using present passive voice. First, using simple present tense. Dalam simple present tense, kita menggunakan verb one. Untuk subjek I Dewi kita gunakan verb one, sedangkan subjek he it kita gunakan verb one ditambah s atau es. For example, first, Borobudur was a historical building in Indonesia. Second, not only it's a well-known destination, a lot of travelers around the world. Third, Borobudur Temple consists of 6 square floors. And the last,
translate to the support one of the most the Buddha statue. Second, using adjective and adverb. Example, for adjective, historical, well-known. Example for adverb, in Indonesia, in Magelang, in UNESCO list, on each level, on the top center. The last one using present passive voice. Present active. Subject plus verb one plus object plus adverb. Present passive. Subject plus IMR plus verb 3 plus by plus subject plus adverb. Look at the example. It is considered. Borobudur Temple is also included. Where is the dome located? It's rounded. It is safe. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam descriptive text. Amazing, crowded, historical, picturesque, sunny, wild, empty, damp, interesting, season, terrific, magnificent, deserted, quiet, boring, remarkable. Ya. Jadi di sini ada vocabulary, masih kelihatan ya? Halo, masih kelihatan? Masih. Nah, ada vocabulary, ada kosakata. Kosakata di sini berupa adjektif. Apa itu adjektif? Ada yang tahu? Adjektif itu apa? Apa adjektif, Danar? Adjektif tuh kayak kata imbuhan gitu ya, Pak? Kata imbuhan. Ada yang lain? Nisa? Adjektif itu apa, Nisa? Adjektif. Adjektif. Ya, adjektif itu adalah kata sifat. Kata apa? Kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang menerangkan tentang suatu objek. Misalkan, Putri Viola itu orangnya baik. Nah, baik itu adalah kata sifat dari Putri Viola. Gitu. Sifatnya Putri Viola itu baik. Nah, begitu. Terus apalagi misalkan? Apa ini Prizi? Prizi misalkan mancung hidungnya. Nah, mancung itu menjadi kata sifat untuk mensifati Prizi. Atau mungkin apa lagi? Danar orangnya tinggi. Nah, tinggi itu adalah sifat dari Danar. Jadi yang bisa menjadi ciri-ciri orang, nah itu bisa disebut dengan kata sifat. Kata sifat di sini apa contohnya? Amazing, luar biasa. Ada juga ramai, indah, beautiful. Beautiful juga kata sifat. Crazy. Kemudian ada wild, ada buat misalnya. Ada quiet, ada tenang. Nah, kita lanjut dulu. What is it, guys? Apa ini? Car. Mobil. Car. What is the color? Red. 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 Okay, good. What is your opinion about the car? Apa pendapat Anda tentang mobil ini? Menurut Anda apa mobilnya? Gimana? Mewah. Mewah, ya. Berarti red tadi, red itu adalah sifat dari mobil ini. Terus opini kalian juga, apa tadi opini kalian menurut kalian mobil ini? Mewah, ya.
Nah, mewah itu juga menjadi sifat dari mobil ini. Berarti udah punya berapa sifat? 2. 2. Ada lagi sifat yang lain mungkin? Harganya gimana kira-kira? Mehong, mahal. Mahal ya? Harganya mahal. Maka mahal juga, ekspensif itu menjadi sifat dari mobil ini. Begitu. Nah, next dulu. Kemudian, how the way to arrange the adjective in English? Bagaimana cara menyusun kata sifat dalam bahasa Inggris jika benda tersebut mempunyai lebih dari satu kata sifat? Mobil ini tadi mempunyai berapa kata sifat? Berapa, Frizi? Punya berapa kata sifat ini, Frizi? Halo, Frizi. Mobil ini tadi punya berapa kata sifat? Yang lain punya berapa kata sifat tadi mobil ini? Berapa nih? 3 ya? 2. Yang pertama tadi red, yang kedua expensive atau luxurious. Luxurious itu mewah, expensive itu mahal. Ya, itu kata sifat dari mobil ini. Nah, gimana nyusunnya? Apakah warnanya dulu atau mewahnya dulu menurut kalian? Oke, next. So, let's learn about adjective order. Kita belajar tentang susunan dari kata sifat dulu. Oke, ini. Langsung ke tabelnya ini. Bisa kelihatan? Kelihatan. Ya. Ini apa ini, Danar? Baca. Beautiful. Artinya apa, Danar? Indah, cantik. Baik, boleh. Indah. Ini apa, Danar? Bird. Bird. Ya. Bird itu artinya apa? Burung. Burung. Beautiful bird. Nah, kalau digabung, ini kan beautiful ini adalah kata sifat untuk mensifati bird, gitu kan? Iya. Cantik. Iya, Pak. Burung. Berarti kalau digabung menjadi beautiful bird. Artinya adalah burung yang cantik. Cantik. Oke. Kemudian ini yang terakhir nih, ada brown, ada skin. Brown itu apa? Brown apa? Brown. Warnanya brown. Apa brown itu? Coklat. Coklat, ya. Skin apa skin? Skin apa, Nisa? Hah? Apa? Kulit, ya. Brown skin. Kalau digabung menjadi sebuah noun phrase di sini ya. Nah, noun phrase. Noun phrase itu disusun dari adjektif dan noun. Nah, jadi brown skin ini kalau digabung menjadi brown skin, artinya adalah kulit yang berwarna coklat. Oke. Nah, gimana kalau misalkan lebih dari 2 kata sifat? Misalkan di sini. Ya, di sini. Kata sifat itu ada banyak ya. Jadi if we want to give more information, jika kita mau memberikan informasi yang lebih lagi, we can add more modifier to the thing. Kita dapat menambahkan lebih banyak kata penunjuk untuk menjelaskan tentang benda yang kita jelaskan. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan size, ukurannya, warnanya, usianya, asal dari negaranya, dari benda tersebut.
Contoh misalkan nih, ini kalau lebih dari satu kata sifat yang dimiliki oleh benda itu. Oke. Example number 1. Tree, apa itu tree? Tree itu apa? Tree. Pohon ya. Tree itu pohon. Kalau beautiful apa tadi? Cantik. Kalau old? Old? Tua ya. Ya. Jadi contohnya a beautiful old tree. A beautiful old tree. Ada berapa kata sifat? 2 ya. Yang pertama yaitu beautiful, yang kedua tua. Jadi kalau menyusunnya ini opinion dulu. Cantiknya dulu, baru usia, baru noun-nya yang kita susun. Jadi susunan yang benar adalah a beautiful old tree. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh a old beautiful tree, tidak boleh. Ini sudah ada ketentuan rumus di bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Nih, contohnya begini. Kalau kita mau menyusun adjektif, ini. The following is the common word order of adjective before noun. Berikut ini adalah susunan adjektif yang umum sebelum kata bendanya. Misalkan ini tadi, mobilnya mewah. Mewah bahasa Inggrisnya apa? Mewah bahasa Inggrisnya apa? Ini apa ini? Luxurious. Luxurious. Oke. Merah, warnanya merah. Merah bahasa Inggrisnya apa? Red. Red. Kemudian ada star. Nah, kalau menyusunnya, ngikutin ini. Yang pertama determiner. Determiner itu apa sih, Pak? Determiner itu penunjuknya. Oh, berarti mobilnya 1. Kalau nanti mobilnya di sini ada 2, berarti di sini jangan tapi 2, ya. Nah, 2-nya ini jumlahnya ini bisa ditulis di determiner ini, atau mungkin kepemilikan my-nya bisa dituliskan di determiner ini. Oke, kemudian setelah determiner apa? Opinion. Opinion itu apa? Pendapat kita tentang benda itu. Mungkin menurut kita benda itu mewah. Nah, mewahnya ditulis setelah determiner. Mungkin menurut kita benda itu mahal. Nah, mahalnya di sini. Tulis juga di opinion. Atau mungkin cantik, indah, ganteng. Nah, ini ditulis di sini. Nah, setelah determiner apa? Size, ukuran. Ukurannya. Urutannya begini. Determiner, opinion, size, shape, bentuknya, age, color, age usia, color warna, nationality kebangsaan atau asal negaranya, material bahan pembuatnya, baru kemudian apa itu noun-nya. Noun. Nah, jadi urutannya yang benar adalah a luxurious red car. Ya, paham sampai di sini? Paham, Mbak. Tidak boleh dibolak-balik. A red luxurious car, nggak boleh. Contoh lain misalkan, his square face. Nah, his square face. Jadi his-nya adalah determiner, kepemilikannya, opininya nggak ada, size-nya nggak ada, square. Di sini ada face. Nah, face-nya ada sini. An impressive large circle old purple Chinese ceramic vase. Sebuah vas yang terbuat dari keramik dari Cina berwarna ungu yang sudah tua, yang sudah lama, berbentuk circle, besar dan impresif. Itu artinya begitu cara mengartikan. Nah, nanti kalau ada soal yang ngurutin, diurutinnya urutan ini ya. Yang terbolak-balik ya, paham?
Paham? Paham. Oke, good. Paham. Nah, jika kita mau menjelaskan tentang benda, sekarang kita cara menjelaskan tentang benda. Oke. Misalkan kita mau menjelaskan tentang luxurious car ini. Kita membuat teks. Kalau kita kemarin buat teks tentang place, kita buat pertanyaan dulu ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau menjelaskan tentang benda, lebih mudahnya kita buat pertanyaan dulu lagi tentang benda itu. Gitu. Yuk coba sekarang tentang benda ini kita buat pertanyaan. Tentang ini, tentang mobil ini kita buat pertanyaan tentang mobil ini. Yuk. Kalau misalkan disuruh mendeskripsikan tentang mobil ini, kira-kira pertanyaannya apa yang pertama? Apakah itu? Apakah itu benar? What is this? This is my car. Misalkan jawabannya begitu. Ya. Kemudian apa lagi yang ditanyakan? Dapatnya dari mana gitu ya? Iya, Pak. Ya, dapatnya dari mana? Bisa, boleh. Apalagi? Apa beli, apa dikasih gitu kan? Apa nemu? Apalagi? Ya. Itu contohnya. Apalagi? When is it bought? Kapan benda itu dibelinya? Di mana belinya? Why do I like it? Mengapa saya suka sama benda ini? Gitu. Terus, what are the characteristics? Maksud? Maksud, Pak. Coba. Kalau misalkan sekarang kalian diminta untuk mendeskripsikan sesuatu. Kalian misalkan diminta untuk mendeskripsikan sesuatu. Yang kalian tulis pertama apa? Pertanyaan yang ditulis pertama apa? Hello? 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 Halo. Oke. Coba. Fitri Viola, hello. Iya, Pak. Punya benda favorit nggak Fitri Viola? Punya. Nah, yuk coba kita deskripsikan benda favoritnya Fitri Viola. Kita bareng-bareng buat pertanyaannya untuk menyusunnya. Oke. Pertanyaan yang pertama apa kira-kira yang dibuat? Nah, apakah itu begitu ya? Iya, Pak. Oke. What is? What is it? Benda apakah itu? Oke, terus jelasin apa lagi? Nanti jawabannya Fitri Viola bisa dijawab. Misalkan I have my favorite thing. Saya punya benda yang spesial. Nah, terus kelanjutannya apa biasa pertanyaannya? Dapatnya dari mana ya kan biasanya? Dari cowoknya mungkin Iya, kan? Iya, itu benar itu, Pak. Dari mantannya yang pernah meninggalkan diri. Nggak ada, Pak. Aduh. Fitri. Kasih temennya, misalkan begitu. Setelah benda apa itu, beda ditanya asalnya dari mana. Jadi pertanyaannya,
give it? Siapa yang memberikan gitu kan. Nah, bisa kan jelasin kalau udah ada pertanyaannya begini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, itu identification-nya. Gambaran umumnya tentang benda favoritnya dari Fitri Viola. Fitri. Kemudian description-nya apa kira-kira Fitri Viola? Fitri Viola boleh tahu favorit bendanya apa? Benda favoritnya? Jam tangan. Oke, jam tangan. Berarti kira-kira apa yang ingin ditanyakan dari jam tangannya Fitri Viola? Warnanya apa? Oke, what is the color? Benar. Terus setelah warnanya? Mereknya apa? Mereknya boleh. Apa lagi? Dapatnya dari mana Fitri Viola? Jadi Pak, Beli. Kalau dapatnya beli kira-kira yang ditanya apa? Harganya berapa? Iya. Oh. Oke, terus kalau beli yang ditanya lagi apanya? Belinya di mana? Ya. Di mana belinya? Terus setelah di mana belinya? udah Pak. Apalagi setelah ditanya di mana ya? Udah lama apa belum kan gitu ya belinya ya? Kapan belinya? Gitu. Ya, kapan? Ya. Terus perlu tahu nggak alasan kenapa Fitri Viola suka jam tangan itu? Enggak. Oke, setelah kapan belinya, apa biasanya terakhir pertanyaannya? Why? You? Why? It. Kan gitu ya? Mengapa suka jam tangan itu kan gitu ya Fitri ya? Pasti kan punya. Enggak. Nah, jadi kita bisa membuat kita bisa mendeskripsikan sesuatu benda itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Gunanya apa pertanyaan ini? Mengarahkan sebagai pedoman untuk membuat teks deskripsi. Begitu, paham ya? Maksud? Paham, Mbak. Jadi Maksud kedepannya ketika disuruh mendeskripsikan sesuatu sudah tidak pusing lagi, buat dulu pertanyaannya, nanti jawaban-jawabannya ini adalah teks deskriptif yang bisa kalian susun menjadi paragraf. Maksud ya? Maksud Pak. ya, inilah yang namanya guided question atau pertanyaan terpinci. Next. Oke, kita coba kerjakan dulu lembar kerja siswanya ya.
Saya kirimkan melalui chat. Oke, di chatnya sudah muncul. Sudah, Pak. Oke, sorry. Salah. Saya perbaikin dulu. Baik. Ya, coba yang bawah. Ya, diklik yang ini. Ya, baik. Ya, Sudah, Pak. ya, coba. Nama Danar. Nama Dani. Tempat saya udah hilang, Pak. Mana? Astagfirullahaladzim. Hilang. Oh, udah ngisi ya? Sudah ngisi ya? Kalau sudah ngisi hilang, berarti sudah selesai. Pintar aja. Bisa nggak, Benar? Bisa, Pak. Ini sudah masuk. Oke, kalau sudah, silakan Anda kerjakan dulu, ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan di sini. Baik, Pak. Ini bentuknya ya, nomor absen, misalkan Iya. sama coba Bapak kasih contoh dulu. Kerjaan KPS-nya.
Oke. Bisa dilihat ya. Jadi di sini setelah Anda menuliskan identitas, ada contohnya. Ini yang begini, ini contohnya. Soalnya ini yang di bawahnya ini. Kalau menggunakan HP, kadang soalnya malah nggak kelihatan, jadi agak di-scroll ya. Susunlah adjektif di dalam kurung menjadi noun phrase yang tepat. Bukan yang ini, bukan yang adjective like leather wallet ini yang disusun. Tapi yang ini yang di soal yang di bawahnya. Ada Persian, cute, white. Nah, disusunnya ngelihat tabel tadi. Paham ya? Tabelnya kalau belum sempat nyatet bisa di-download di Classroom, ada di bagian ini bahan ajar atau modul. Download modulnya, di situ ada keterangan tabelnya. Yang mana yang didahulukan? Apa versionnya, apa cute-nya, apa white-nya. Nah, ini ditulis jawabannya di sini. Sebagai contoh, misalkan di sini ada cube, metal, big. Mana yang didahulukan? Cube, kurva bentuknya. Metal, metal ini apa kira-kira? Bahan ya. Bahannya dari besi. Bentuk, terus ini apa? Big ini apa? Big itu artinya apa sih, Nisa? Besar. Besar. Besar itu apa, Nisa? Apa masuk warna? Apa masuk usia? Apa bentuk? Apa ukuran? Ukuran. Ukuran. Nah, jadi mana yang didahulukan? Kualitas, ukuran dulu ya. Jadi jawabannya big-nya dulu, baru bentuknya, setelah itu baru bahannya. Nah, terakhir Anda tuliskan noun-nya. Noun-nya apa ini? Hammer. Nah, jawabnya begini. Paham ya? Paham? Halo? Paham guys? Paham, Pak. Oke, good. Nah, silakan Anda kerjakan. 10 soal ya di situ ya. Coba dikerjakan. Oke, bisa dilanjutkan nanti ya. Setelah sesi Zoom ini, biar nggak kehabisan waktu lagi. Oke, kalau sudah selesai, Anda bisa submit, bisa diakhiri lembar kerjanya, bisa dikirimkan ya. Oke. Nah, Oh, baik, Pak. kemudian kita kembali ke tadi yang di yang Google Form tadi itu buat tugas setelah ini saja, setelah meeting ini. Nah, terus buat memperdalam adjektif dari sana. Tugas Anda yang sebenarnya adalah yang ini. Oke, tugas Anda yang sebenarnya tadi adalah yang ini. Buatlah sebuah teks deskriptif tentang benda favorit kalian. Ya.
Maksud? Baik, Pak. Nggak usah panjang-panjang, tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi ini. Maksud ya? Maksud ya? Halo, Ya. Pak. Halo, paham? Paham. Teks deskriptif tentang benda favorit Anda bisa kumpulkan ke grup WA, difoto, dikumpulkan grup WA. Kemudian yang Google Form Anda kerjakan langsung di form itu. Maksud? Maksud, Pak. Oke, kalau begitu yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Saja sudah kita pelajari hari ini. Nisa? Mendeskripsikan suatu benda. Deskripsi suatu benda. Oke, good. Kemudian generic structure dari descriptive text ada berapa? Berapa Nisa? Ada Benar, Fitri? Ada berapa? dua. Dua. Yang pertama. Ada dua. Identification. Yang kedua. Yang kedua description. Description. Oke, good. Oke, jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan benda hari ini. Betul sekali. Bagaimana cara membuat teks deskripsi tentang benda? Dibuat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah kita buat, ya. Ini pertanyaannya. Kemudian generic structure-nya juga sudah kita pelajari. Bagaimana cara menyusun adjektif juga sudah kita pelajari. Oke, next meeting we will study about descriptive text, masih tentang descriptive text, tapi kita mendeskripsikan orang. Ya. Jadi kemarin kita sudah mendeskripsikan tempat, place. Today we study about describing thing, benda. And next meeting, we will study about describing people atau orang, ya. Orang. Oke, tetap semangat guys, jaga kesehatan, tetap termotivasi, ya. Kemudian jangan lupa, walaupun di rumah tetap giat belajarnya, ya, di rumah, tapi jangan berhenti belajarnya, nyantai saja seperti biasanya. Dan terakhir, thank you very much for join my English class today, and we will close the meeting today by saying hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much for your join classes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.